Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam 2 Tawarik 3-5. Namun kita tidak akan membaca semuanya. Kita akan membaca 2 Tawarik 3 ayat 1 dan 2, kemudian loncat 2 Tawarik 5 ayat 1 dan ditambah dengan 2 Tawarik 6 ayat 2. Yang berbunyi, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ia lalu mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu di dalam perbendaharaan rumah Allah. Sekarang aku, Salomo, telah mendirikan bagimu, yaitu bagi Allah, tempat bagi engkau menetap selama-lamanya. Jadi, kesimpulan dari ayat-ayat yang kita baca menunjukkan bahwa Raja Salomo pada bulan yang kedua tahun keempat dalam pemerintahannya mendirikan bait suci, bait Allah, rumah Allah itu menjadi tempat kediaman Allah untuk selama-lamanya. Berbicara bait suci, bait Allah atau rumah Allah itu memiliki pengertian yang menunjukkan kepada yang pertama, secara fisik menunjukkan gedung gereja, tempat beribadah, tempat berdoa. Matius 21 ayat 13, Markus 11 ayat 7, Lukas 19 ayat 46, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Mari kita membaca dalam Injil Lukas 19 ayat 41-44, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, kota Yerusalem, ia menangis, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Di sini Yesus menangis saat melihat kota Yerusalem. Bukan menangisi kota Yerusalemnya, tetapi Yesus melihat bait Allah yang ada di Yerusalem itu tidak lagi menjadi tempat doa, tempat beribadah, melainkan dijadikan sebagai tempat jual beli, tempat pertukaran uang, tempat perdagangan kambing, domba, lembu. Artinya bait Allah atau rumah Allah dijadikan tempat mencari keuntungan, bahkan lebih lagi dijadikan sarang penyamun, melakukan kejahatan. Yohanes 2 ayat 14 sampai yang ke-16, Markus 11 ayat yang ke-15 dan ke-17. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah hari yang menunjukkan akhir zaman, di mana Yesus akan datang. Dan jangan sampai kita datang ke rumah Allah hanya untuk mencari keuntungan pribadi kita, tetapi kita datang ke rumah Allah agar kita dilawat oleh Tuhan, sehingga kita menjadi umat yang layak bersama dengan Dia dalam kemuliaan pada saat Dia datang yang kedua kalinya. Yang kedua, secara rohani atau bait Allah itu menunjukkan tubuh kita, hati, dan hidup kita. Mari kita membaca 1 Korintus 3 ayat 16 sampai yang ke-17. Tidakkah kamu ketahui bahwa kamu adalah rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Jikalau barang seorang membinasakan, merusak rumah Allah, ia akan dibinasakan, karena Allah itu kudus, yaitu kamu. Jadi jelas bahwa tubuh, hati, dan hidup kita adalah rumah dan tempat Allah. Matius 8 ayat yang ke-20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, serigala dan burung ini perbuatan najis dan jahat yang berasal dari iblis, diberikan tempat. Tetapi anak manusia, yaitu Tuhan Yesus sebagai Allah yang menunjukkan firman Allah, tidak diberikan tempat di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini kita mau memberikan hati hidup kita kepada Tuhan agar kita dilawat dan terus diterangi oleh firman Tuhan, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa kenajisan dan kejahatan. Mazmur 119 ayat yang ke-105,
Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.